Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video saya ini akan menceritakan sebuah alur cerita dari film pemberontakan PKI pada gerakan G30 SPKI yang dimana kita peringati setiap di tanggal 30 September. Alur cerita film ini mengikuti peristiwa yang terjadi pada malam 30 September 1965 ketika sekelompok anggota militer Indonesia yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia alias PKI yang mencoba melakukan kudeta militer. Mereka menangkap dan membunuh beberapa perwira tinggi militer, termasuk Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Haryono, Brigjen Sutoyo, Brigjen D.I. Panjaitan, Maijen S. Parman, Letu P.A. Tendean. Film ini menggambarkan peristiwa ini sebagai pengkhianatan terhadap pemerintahan Soekarno. Penasaran bagaimana ceritanya? Ikuti dan simak terus alurnya. Scene bermula menampilkan suasana pada siang hari, tepatnya di kawasan Lubang Buaya yang merupakan markas latihan para pemberontak. Scene berlanjut di kediaman rumah Aidit yang merupakan salah satu dari PKI pada tanggal 8 sampai 12 Agustus 1965 pada malam hari. Inilah saatnya kita merebut kekuasaan. Kita harus lebih cepat. Kita harus mendahului. Jangan didahului. Di hari berikutnya, pada malam hari, scene berlanjut di kediaman rumah Syam yang membahas rencana penguasaan pada tanggal 14 Agustus 1965. Gerakan ini harus menguasai instalasi-instalasi vital seperti Telkom, RRI, PTT, kereta api, dan lain-lain. Pada tanggal 28 Agustus 1965, PKI mengadakan rapat yang isinya mengenai tujuan serta keuntungan dari tindakan PKI tersebut. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Jadi Jawa adalah kunci. Pada hari berikutnya, di rumah Syam, PKI mengadakan rapat tertutup yang membahas siapa saja sasaran yang sudah disepakati oleh PKI untuk diculik. Jadi jelas, sasaran penculikan adalah Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Panjaitan, serta Jenderal Sutoyo. Kemudian, penamaan gerakan ini adalah gerakan 30 September, sebagaimana dikatakan. Karena itulah, semua kawan sepakat bahwa gerakan kita beri nama Gerakan 30 September. Hari H kita adalah 1 Oktober dan jam D kita jam 4 dini hari. Salah satu jenderal sudah mempunyai firasat bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya. Ada burung suci di ruangan ini, perasaan saya tidak enak. Mimpi kan? Disinilah mulainya pembantaian habis-habisan yang dilakukan oleh PKI. Saking banyaknya anggota militer yang disusupi oleh PKI, sampai-sampai pengawal Jenderal Nasution pun tidak bisa berkutik. Dan kini Jenderal tahu bahwa yang memasuki rumahnya itu bukan sembarang orang.
Jenderal Nasution berhasil lolos dari kejadian itu, walaupun agak sedikit panik dengan peluru yang hampir mengenainya. Selanjutnya, di kediaman Jenderal Ahmad Yani, PKI menyuruh salah satu anak dari Letjen Ahmad Yani untuk memberitahu bahwa ia ingin bertemu dengannya. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Setelah mendengar kabar dari anaknya, Jenderal Ahmad Yani kemudian beranjak untuk menemui tamu yang sebenarnya ia sedang ingin menemui ajalnya sendiri. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Ancam kalian. Tahu apa kalian? Kemudian di sisi lain, tepatnya di kediaman Brigjen Sutoyo, terlihat PKI sedang mengacau rumah beliau. Silahkan Jenderal, jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Selanjutnya, di rumah Maijen S. Parman, PKI mengendap-endap masuk ke rumah beliau. Tetangga dirampok barangkali. Selanjutnya, di kediaman Maijen MT Haryono terjadi penembakan habis-habisan. Dan yang terakhir, berada di kediaman Brigjen DI Panjaitan. Lalu mendiang istrinya berteriak karena telah melihat suaminya dibantai habis-habisan yang meninggalkan sebercak darah.
Betapa sedihnya keluarga yang ditinggalkan. Kini, dari ketujuh jenderal yang rencananya akan diculik, hanya tinggal tersisa Jenderal Nasution yang lolos dari peristiwa itu. Kemudian, nasib para jenderal didera di kawasan lubang buaya bersama PKI lainnya. Penting untuk dicatat bahwa film ini diproduksi sebagai alat propaganda oleh pemerintah Orde Baru yang berkuasa saat itu dan dikritik karena menyajikan sudut pandang yang sangat terbatas dan bias terhadap peristiwa tersebut. Sejak itu, banyak kritik dan debat tentang akurasi dan niat pembuatan film ini telah muncul. Simak terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.